Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Pramesti dengan NPM 2101201081 dari kelas analisis multivariat C. Sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menganalisis regresi logistik di dalam SPSS. Nah, ini saya sudah mempunyai data kuesioner dengan judul pengaruh adanya photocard dalam merchandise K-pop terhadap minat beli penggemar. Di mana pertanyaan yang saya berikan itu ada total 3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa banyak merchandise yang kamu punya? Kemudian yang kedua ada, apakah kamu mengoleksi photocard K-pop? Dan yang ketiga itu, jika pada merchandise K-pop tidak terdapat photocard di dalamnya, apakah kamu akan tetap membeli merchandise tersebut? Nah, dari kuesioner ini saya sudah mendapat 40 jawaban atau data yang terkumpul itu ada 40. Dan data ini itu nanti akan saya masukkan di dalam SPSS. Ini data yang sudah terkumpul. Nah, mari kita buka SPSS-nya. Ini sudah terbuka. Dari data ini kita copy. Kemudian kita taruh di data view sini. Nah, di data view ini sudah. Kemudian dalam variabel view ini kita ubah namanya. Sini menjadi X1, dan tadi ini X2, dan Y itu yang berada di pertanyaan terakhir. Kemudian desimalnya kita ubah jadi 0. Dan labelnya kita beri label tadi X1 itu mengarah pada banyaknya merchandise. Kemudian yang variabel 2, X2 itu mengarah pada mengoleksi photocard. Kemudian variabel Y itu mengarah pada minat beli. Nah, measure-nya kita ganti. Yang variabel pertama itu ordinal, X1 itu ordinal, X2 itu mengarah pada nominal, dan juga Y itu mengarah pada nominal. Nah, yang pertama-tama kita itu akan mengecek atau menguji hasil korelasi antar variabel. Yang pertama itu caranya analyze, kemudian correlate, dan kita klik bivariate-nya. Nah, di sini kita taruh variabelnya, berarti X1 dan X2. Kemudian Pearson dan Spearman-nya kita centang. Lalu oke. Sini kita tunggu datanya selesai. Nah, ini sudah selesai. Datanya muncul di mana nilai Pearson dan juga ada nilai Spearman. Dari data saya itu terdapat nilai Pearson-nya itu 0,357, sedangkan data Spearman-nya itu 0,356. Nah, pada uji korelasi ini, jika data itu lebih dari 0,6 atau 0,7, maka hubungan antar variabel atau keeratan hubungan antar variabel itu tinggi. Sedangkan untuk kasus saya sendiri atau dari data saya itu, karena dia itu bernilai 0,3, maka data hubungan keeratan antara hubungan variabel banyak yang merchandise dan juga mengoleksi photocard terhadap minat beli itu tergolong rendah. Balik ke data, ini sini saya akan menganalisis regresi logistiknya. Dari data ini kita kembali ke analyze, kemudian regression.
kita pilih yang, regression yang binary logistik. Nah, kita isi dependennya, berarti Y-nya kita masukkan, dan covariance-nya itu X1 dan X2. Nah, kita pilih option. Sini kita centang classification plots, Hosmer-Lemshaw, correlation of estimates, dan iteration history-nya. Kemudian sini 4 sudah dicentang, kita continue, kemudian selesai, oke. Nah, kita tunggu datanya selesai. Nah, udah selesai. Kita lihat di bagian pertama ini, ada case processing summary. Dari tabel ini diketahui bahwa data yang terkumpul atau data yang dimasukkan itu ada 40 data dan tidak adanya missing cases atau missing casesnya di sini itu 0. Kemudian kita lihat di blok 1 pada bagian classification table. Classification table ini dari 23 orang yang dari 40 orang yang memilih, itu 23 orang memilih untuk tidak membeli. Dan 4 orang di antaranya itu diprediksi memiliki minat untuk membeli. Dan persentase koreknya itu sebesar 82%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 17 orang dari 40 orang itu memilih untuk tetap membeli merchandise, namun prediksi 8 orang di antara 14 orang itu tidak memiliki minat untuk membeli dengan persentase coverage yang diprediksi itu sebesar 52%. 52%. Nah, dari overall percentage coverage-nya atau overall predicted-nya itu sebesar 70% secara keseluruhannya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tabel di bawahnya, itu variable in the equation. Kita lihat di bagian C, ini untuk variabel banyaknya merchandise itu bernilai 0,023, mana dia itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya variabel ini berpengaruh terhadap minat beli merchandise K-pop. Nah, untuk variabel kedua yaitu mengoleksi photocard itu nilainya 0,752. Nah, dia ini lebih besar daripada 0,05. Yang artinya bahwa variabel mengoleksi photocard ini tidak berpengaruh terhadap minat beli merchandise K-pop. Nah, selanjutnya masih di variabel in the equation, namun kita melihat di bagian B, itu untuk menentukan nilai koefisien. Nilai koefisien dari hasil dari analisis saya itu Y sama dengan minus 1,687 ditambah 1,137 X1 dikurang 0,236 X2. Nah, dari hasil Y ini atau nilai koefisien ini, bahwa pada banyaknya merchandise, karena nilainya positif, itu maksudnya semakin banyak merchandise yang dimiliki, maka semakin tinggi minat beli penggemar terhadap barang merchandise K-pop itu. Sedangkan karena variabel mengoleksi photocard ini negatif sifatnya, maka semakin banyak dia mengoleksi photocard, maka semakin rendah minat beli penggemar saat membeli merchandise K-pop. Seperti itu. Sekian hasil dari analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.